WhatsApp bogeys 13550, Angels 16, heading 340. Okay. Suhu di perbatasan Ukraina dengan Rusia terus meningkat. Kiev menyebut Moskow hampir menyelesaikan peningkatan kekuatannya untuk melakukan invasi. Ukraina juga menyebut Rusia sedang membuka front baru di perbatasan Belarusia. Penilaian intelijen terbaru Kementerian Pertahanan Ukraina yang diperoleh CNN menyebutkan Rusia kini telah mengerahkan lebih dari 127.000 tentara di wilayah tersebut. Kekuatan terdiri di darat, laut, dan udara. Penilaian itu muncul setelah 3 putaran pembicaraan diplomatik antara Rusia dan Barat gagal menghasilkan resolusi. Penilaian baru juga mengatakan Rusia mendukung lebih dari 35.000 pemberontak di Ukraina Timur dan memiliki sekitar 3.000 personel militernya yang berbasis di wilayah pemberontak. Moskow membantah memiliki pasukan di Ukraina Timur. Juga disebutkan pada pertengahan Januari 2022 ada 36 peluncur Iskander di dekat Ukraina. Rudal itu mampu menyerang target pada jarak 500 hingga 700 km. Dengan posisinya sekarang, Iskander dapat menargetkan ibu kota Kiev. Dokumen Ukraina memperingatkan potensi garis depan baru kini telah muncul di sepanjang perbatasan utara dengan Belarusia. Penilaian intelijen militer Ukraina menyebut wilayah Belarusia harus dianggap sebagai teater operasi penuh yang dapat digunakan Rusia untuk memperluas agresi terhadap negara tersebut. Penilaian ini senada dengan pernyataan Wakil Menteri Pertahanan Rusia Alexander Fomin yang menyebut Rusia telah mengirim pasukan tambahan ke Belarusia untuk latihan bersama mulai Februari 2022. Menurut Fomin, berbagai operasi bersama di perbatasan Rusia dan Belarusia akan dilakukan selama latihan tersebut. Menurutnya, Presiden Rusia dan Belarusia telah setuju untuk mengadakan latihan ini pada Desember 2021 lalu. Di bagian lain, trio kapal perang amfibi Rusia juga telah meninggalkan wilayah Laut Baltik. Pergerakan ini dilakukan sehari setelah 3 kapal pendarat serupa lainnya meninggalkan wilayah tersebut. Ketiganya adalah 2 kapal amfibi kelas Ropuka dan 1 kelas Ivan Green. Sementara 3 kapal yang berangkat sebelumnya semuanya adalah kelas Ropuka. Tujuan akhir dari 6 kapal tersebut tidak diketahui, tetapi ada kekhawatiran pergerakan mereka terkait dengan krisis yang sedang berlangsung antara Rusia dan Ukraina. 3 kapal pendarat tersebut terlihat berlayar ke utara melalui Selat Gridbelt, Denmark. Gridbelt adalah salah satu selat yang menghubungkan Laut Baltik dan Laut Utara. Sehari sebelumnya, 3 kapal sejenis milik Rusia juga melakukan perjalanan di jalur yang sama. Operasi amfibi yang diarahkan ke wilayah selatan Ukraina, terutama di sepanjang Laut Azov, tepat di utara Laut Hitam, dapat dengan mudah menjadi salah satu bagian dari invasi Rusia. Wilayah ini telah dikendalikan Rusia dan kapal pendarat tambahan akan menjadi aset penting untuk membantu mengamankan tempat berpijak dan kemudian melanjutkan perjalanan. Kapal kelas Ropuka memiliki bobot hampir 4.100 ton dengan muatan penuh. Ini merupakan kapal jenis landing ship tank atau LST era Soviet yang mampu mengangkut sebanyak 10 tank tempur utama atau kendaraan lapis baja berat lainnya, 340 tentara, 550 ton kargo atau campuran dari ketiganya. Sedangkan kelas Ivan Green adalah desain LST yang jauh lebih modern. Kapal pertama masuk ke layanan Angkatan Laut Rusia pada tahun 2018. Kapal ini memiliki bobot sekitar 6.600 ton dengan muatan penuh, dapat membawa hingga 13 tank atau kendaraan lapis baja berat lainnya, dan sekitar 300 tentara pada saat yang bersamaan. Sementara itu, tekanan kepada Presiden Vladimir Putin juga terus bergema. Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan memperingatkan Rusia agar tidak menyerang tetangganya dan menyebut Ukraina adalah negara kuat dengan dukungan banyak negara. Berbicara kepada wartawan di Albania, Erdogan mengatakan dia bermaksud membahas ketegangan yang meningkat dengan Presiden Rusia Vladimir Putin. Erdogan tidak melihat invasi sebagai pilihan realistis karena Ukraina bukan negara biasa. Ukraina adalah negara yang kuat, kata Erdogan.
Pada bulan Desember 2021, Putin mengkritik Ukraina karena mengerahkan pesawat tak berawak buatan Turki. Moskow juga mendesak Ankara untuk menekan Kiev agar tidak menggunakan drone yang telah memainkan peran kunci dalam konflik di Libya dan Nagorno-Karabakh tersebut. Turki membalas dengan mengatakan mereka tidak dapat bertanggung jawab atas bagaimana drone itu digunakan oleh negara-negara yang membelinya. Erdogan dikenal selalu menentang pendekatan Rusia ke Ukraina dan mengkritik aneksasi Crimea pada tahun 2014. Dia menambahkan bahwa Rusia harus melihat keadaan di dunia dan keadaannya sendiri sebelum memutuskan untuk mengambil langkah menyerang. Sedangkan Menteri Pertahanan Inggris Ben Wallace kembali mengeluarkan peringatan bahwa serangan Rusia ke Ukraina akan melanggar kebebasan dan kedaulatan paling dasar. Dia mengatakan akan ada konsekuensi berat untuk setiap agresi Rusia terhadap Ukraina. Inggris sendiri mulai memasok Ukraina dengan senjata. Pesawat kargo C-17 Angkatan Udara negara tersebut mulai terbang ke Bandara Internasional Boryspil di luar Kiev. Militer Inggris tidak mengkonfirmasi secara resmi senjata yang dikirim, tetapi kabar menyebutkan itu adalah Next Generation Light Anti-Tank Weapons atau NLAW yang diambil dari stok Inggris. NLAW adalah sistem anti-tank infanteri tembakan tunggal. Sistem terdiri dari peluncur sekali pakai berisi satu rudal. Senjata dapat ditembakkan dalam dua mode yang berbeda, yakni tembakan langsung dan serangan dari atas. Dari Amerika dilaporkan, Presiden Joe Biden mengatakan pengiriman pasukan tempur Amerika ke Ukraina untuk berperang dengan Rusia tidak mungkin dilakukan. Tetapi pasukan operasi khusus sudah keluar masuk negara itu untuk memberikan pelatihan kepada pasukan Ukraina. Seorang pejabat senior pemerintah Biden mengatakan ada kemungkinan bahwa badan-badan lain dapat terlibat memberikan beberapa dukungan. Salah satunya kemungkinan adalah CIA. Direktur CIA Bill Burns melakukan perjalanan ke Kiev minggu lalu untuk bertemu dengan Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky dan membahas krisis yang sedang berkembang. Juru bicara Gedung Putih Jan Psaki mengatakan Rusia sudah berada dalam posisi militer di mana mereka kapan saja bisa melancarkan serangan ke tetangga barat mereka. Psaki menekankan situasinya sudah sangat berbahaya. Demikian sahabat Jatapa informasi yang bisa kita sampaikan untuk kesempatan kali ini. Sampai jumpa di kesempatan yang berbeda. Tetap kunjungi kami di www.jatapa.com dan www.flightjournal.com. Tetap semangat dan jaga kesehatan. Salam Fly Like an Eagle, Fight Like a Falcon. Looks like that's all I'm going to take today. Okay, sir. Thanks for coming. Have a good flight. And thank you guys. Appreciate it.